Bab 41. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Siatong memandangnya dan tidak bergerak. Apakah kamu tidak mengerti? Suaranya gelisah, sekarang sedang hujan. Jika kamu tidak ingin sakit dan mati di jalan, naiklah bas. Mulut pria ini, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mulut Pai Siatong, masih tidak bergerak. Sial, Qin Muci mengomel diam-diam, membuka pintu mobil dan mendatanginya. Sebelum Siatong sempat bereaksi, dia akan memeluknya di dadanya dan dengan lembut meletakkannya di atas kopilot. Kemudian dia pergi ke sisi lain, duduk dan menyalakan mobil. Kemana kita akan pergi? Siatong memegangi tubuh itu untuk bertanya. Dia memandangnya, dan melihat bahwa seluruh tubuhnya telah terjebak dalam hujan, wajah kecil seperti kristal, putih dan biru, menyusut dan menyedihkan. Kakinya lama bertelanjang kaki, basah kuyup dengan air kotor dan tergores sekujur tubuh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memutar balik mobilnya dan berhenti di depan sebuah toko obat selama beberapa menit. Dia keluar dari mobil, pergi ke toko obat di tengah hujan, dan segera masuk dengan membawa sekantong besar obat. Nadanya tidak terlalu bagus, menunjuk ke kakinya dan berkata, "Berbaringlah." Siatong mengecilkan kakinya dan merasa malu. Melihat dia tidak bergerak, dia mengerutkan kening, meraih pergelangan kakinya dan meletakkannya di pahanya. "Tidak, itu kotor." Siatong malu ingin mundur, dia tidak membiarkan, "Jangan mau kaki membusuk, jangan bergerak." Siatong tak berdaya, hanya bisa bersamanya, wajahnya sedikit miring, merah. Qin Mucai mengeluarkan satu tabung salep hijau dari tasnya, memerasnya, pingsan di jarinya, dan dengan lembut mengoleskannya ke kakinya. Pada obat, kakinya sedikit gatal karena garukannya. Siatong ingin tertawa, dan tidak berani, hanya bisa menahannya. Dia tiba-tiba berkata dengan kaku, "Kamu wanita ini, mengapa setiap kali bersamaku, kamu bisa membuat dirimu begitu menyedihkan? Aku tidak melakukan apapun padamu, tapi kamu selalu bisa terluka." Tong membalas, "Masih bilang kamu belum melakukan apa-apa. Kapan itu bukan karena kamu?" Dia, dengan keras menekan lukanya, "Siatong, kamu terlalu tidak berterima kasih, bukan? Hari ini, jika bukan karena aku, Qin, kamu pasti sudah diperkosa oleh lelaki tua di tempat tidur itu." Petik 2. Menyebutkan masalah hari ini, Siatong menderita sakit perut. Dalam analisis terakhir, bangsawan Musau tidak terprovokasi oleh keinginan ayahnya untuk menikahkannya. Sekarang dia masih menyalahkan dirinya sendiri. Siatong tidak bisa menahan cibiran, ya, namun baru saja lolos dari mulut harimau dan masuk ke sarang serigala. Dia hanya mencoba memperkosa. Saya khawatir Anda telah melakukan banyak pekerjaan ini, bukan? Petik 2. Qin banyak. Aku sangat marah sehingga dia membuang obat di tangannya, mencubit bahunya dan menekannya di kursi. "Siatong, kamu harus membuatku marah, bukan? Sekarang saya sedikit tertarik pada Anda dan sedikit berbeda, berani menentang saya dalam segala hal." Petik 2. Siatong selalu berbicara dan melakukan hal-hal seperti ini. Dia hanya mengatakan apa adanya. Dia tidak bergantung pada apapun, dan dia tidak pernah berani mengandalkan apapun. "Kamu," Qin Mucai meremas bahunya dengan erat. Siatong kesakitan karena, entahlah, akhirnya lepaskan. Tubuh itu duduk kembali ke posisi semula dan berjalan dengan lancar, yang meredakan amarah. "Lupakan saja, demi cederamu, aku tidak akan mempedulikanmu." Dia berkata sambil melemparkan salep padanya, "Lap sendiri." "Oh." Siatong mengambil salep itu. Saat itu, ponsel di dalam tas berdering, dan tulisan, "Xia Huairen," di layar terus berkedip. Siatong melihat ponselnya, tapi tidak bergerak. "Mengapa tidak?" Qin bertanya sambil mengemudi. "Aku tidak mau menerimanya." Tong dapat membayangkan bahwa keluarga Xia di ujung telepon pasti sedang membuat keributan sekarang. Menantu kura-kura emas, yang dicari Xia Huairen dengan susah payah tidak hanya ditolak oleh dirinya sendiri, tetapi juga dipukuli. "Saya khawatir Xia Huairen tega membunuhnya sekarang. Kalau begitu jangan ambil itu." Dia mengambil ponselnya dan membuangnya. "Bagaimana kamu bisa melakukan itu?" Siatong berkata dengan marah, "Qin banyak, bisakah kamu menghormatiku? Aku akan membelikanmu satu lagi yang bagus," katanya. "Ini sama sekali bukan tentang uang." Dia menyamping dan memandangnya dengan santai, "Menurutku, semuanya bisa diselesaikan dengan uang." "Jeda, tentu saja, termasuk Anda."
Kamu, Siatong sangat marah hingga dia gemetar dan ingin berbicara, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu ingin menghentikanku seperti sebelumnya dan kemudian membanting pintu? Dia berkata dengan sinis, Siatong, martabat adalah sisa permainan orang kaya. Menurutmu kualifikasi dan kondisi apa yang harus kamu bicarakan tentang diri sendiri, hargai aku ketika kamu menjadi tunawisma. Qin banyak, tahukah kamu bahwa kamu benar-benar menyebalkan? Dia tersenyum kecil, mengabaikan tegurannya, lalu kenapa? Aku punya cukup uang untuk membuat orang-orang yang membenciku mengagumiku. Sudah cukup, Siatong ingin mematahkan sifat tak terkalahkan di wajahnya, tapi dia menemukan bahwa dia adalah sungguh tak terbantahkan. Sambil menghadap ke samping, dia memandang keluar jendela dengan hujan yang kabur, berkata, ke halte di pojok depan, aku ingin turun. Mustahil, Qin banyak aku, Siatong benar-benar akan marah padanya. Dia tidak mengerti mengapa dia memprovokasi dan menghina dirinya sendiri lagi dan lagi. Apakah ini hanya untuk bersenang-senang? Dia bukan peliharaannya. Dia akan datang dan pergi atas panggilannya. Terlambat, aku tidak bisa membuang wanitaku sendiri ke jalan. Selain itu, dia tiba-tiba terkekeh padanya, dengan semacam pesona. Selain itu, begitu aku pulang tadi malam, aku mulai menyesal. Siatong, aku merindukan setiap malam yang kuhabiskan bersamamu di Pulau Saiyue. Aku merindukanmu. 1 jam kemudian, mobil berhenti. Siatong memandangi bangunan megah di depannya, yang hampir disebut istana. Dia terkejut dan kehilangan suaranya. Selamat datang di rumahku, Qin Mucai turun dari mobil, dan segera seorang pelayan maju dengan membawa payung. Tuanmu, kamu sudah kembali. Dengan baik, dia pergi ke sisi Siatong dan memeluk tubuhnya. Siatong sedikit gugup mengepalkan dadanya, jadi, tidak akan terlalu baik. Ada apa? Qin tidak memahami kekhawatirannya. Siatong menunduk melihat penampilannya yang acak-acakan, dan menjadi lebih gelisah, paman dan bibi. Oh, tidak apa-apa. Ayahku telah berurusan dengan kantor cabang di Amerika selama 2 hari ini. Diperkirakan dia akan kembali dalam 2 hari. Tidak ada seorang pun di rumah. Siatong merasa lega. Saat ini, 2 pengawal datang ke villa. Musao, apakah kamu butuh bantuan? Qin Muci memeluk Siatong dan berjalan menuju gerbang. Tidak, kamu harus memberitahu pengurus rumah tangga Su untuk menyiapkan air panas, dan kamu harus menyiapkan 2 piyama. Tuan muda, apakah Anda perlu membersihkan kamar tamu agar wanita ini dapat beristirahat? Tanya salah satu pelayan. Tidak, Qin Muci melangkah ke pintu dan berkata, dia bisa beristirahat di kamarku malam ini. Dan saat dia selesai, sebuah suara yang nyaring dan kuat terdengar dari aula. Banyak, siapa ini? Maukah kamu memperkenalkanku? Langkah Qin banyak saya langsung terpaku di tempat yang sama, dan hati Siatong yang santai, juga dengan kalimat ini, kembali menyatu dengan erat. Setelah beberapa saat, Qin Mucai, yang memegang Siatong, berbalik dan mengangguk ke pria parubaya yang sedang duduk di sofa sekarang. Dia berkata, ayah, pria itu adalah ayah Qin banyak aku. Siatong menggigil, mencoba melepaskan diri dari pelukannya, tapi sekarang lengan yang melingkari pinggangnya begitu kuat sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Siatong menunduk. Meski begitu, dia masih bisa merasakan tampilan yang cerah dan cakap, yang terlihat di tengah kerumunan. Qin Hansheng berdiri dari sofa dan berjalan menuju mereka selangkah demi selangkah. Sambil mengerutkan kening, dia melihat ke atas dan ke bawah pada wanita di pelukan putranya. Wajah pucat dan ketakutan, basah kuyup oleh hujan, tidak dapat melihat dengan jelas. Seluruh badannya hanya dibalut jaket pria, terlihat tidak ada apa-apa di dalamnya. Kakinya yang telanjang penuh bekas luka dan berlumpur. Qin Hansheng, yang malu, kotor, rendah hati, dan tidak berpendidikan, menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Wanita seperti itu tidak layak tampil di samping putranya. Ayah, ini Siatong, rindu kedua dari keluarga Xia. Oh, Qin Hansheng mengangguk penuh arti, saya pernah mendengar bahwa itu adalah adik perempuan tunangan Anda Xia Wanlin, putri tidak sah Xia Zong, Nona Siatong. Senang bertemu dengan Anda. Senyuman di wajahnya tetap tidak berubah, dengan kemunafikan dan kesopanan yang sama seperti Xia Huairen, tapi apa yang dia katakan membuat wajah Siatong pucat. Halo, Paman Qin. Dia menjawab dengan enggan. Qin Muci mengerutkan kening, ayah, dia baru saja kehujanan. Anakku ingin mengajaknya mandi dulu.
Qin Hansheng menepuk pundaknya dan berkata, cepatlah naik. Tubuh seorang gadis adalah yang paling berharga. Kamu harus menghargainya. Qin Muci membawanya ke atas, sampai dia menoleh ke arah Xiatong dan tidak bisa merasakan sepasang mata tajam itu. Dia meronta dengan keras, turunkan aku. Qin Mu melihat sikapnya sangat tegas, ini hanya membuatnya kecewa. Di mana kamar mandinya? Aku akan pergi sendiri. Xiatong mengertakkan gigi. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, nada bicara Tuan Qin yang terlihat sopan namun sebenarnya terasing dan bahkan sarkastik benar-benar menyakitinya. Pada hari kerja, dia selalu merasa bahwa Qin sangat tidak berperasaan dan sombong, dan dia selalu setengah marah padanya. Tapi dibandingkan dengan dia bisa mengerti dari mana asal lidah beracunnya. Benar saja, dia adalah ayah dan anak. Dia kelas 1 dalam sarkasme dan melukai. Jangan pedulikan apa yang baru saja ayahku katakan. Melihat dia terlihat cemberut, Qin Muci tidak bisa menahan diri untuk merasa nyaman. Yah, biasanya kamu tidak berbicara tanpa mengejekku. Aku sudah terbiasa. Xiatong mengatakan yang sebenarnya, tapi membiarkan Qin Mucai bergerak. Xiatong, bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Saat ini, Xiatong sedang tidak ingin bertarung dengannya. Dia berbalik untuk menghentikan seorang pelayan dan bersiap untuk membiarkannya membawanya mandi. Dia tiba-tiba memeluknya dari belakang dan berkata di telinganya, Oke, aku tidak akan bertengkar denganmu. Tunggu, aku akan menunggumu di kamarku. Ingatlah untuk datang kepadaku setelah mandi. Selesai berkata juga Don tidak peduli apakah dia setuju atau tidak, dia menggigit telinganya dengan ambigu dan berbalik dengan angkuh. Xiatong melihat ke belakang, untuk sesaat, dia hanya merasa kepalanya bingung seperti pasta. Kekacauan macam apa ini? Xiatong mengikuti pelayan itu ke kamar mandi. Sesuai dugaannya, bangunan itu sungguh megah, seperti kastil yang indah. Dinding koridor di sepanjang jalan berdesain Yunani, dan lantai marmer abu-abu putih cerah. Sengaja meletakkan lampu kristal, prisma kecil yang tak terhitung jumlahnya menyeka salju. Anda tidak dapat melihat kemegahan yang mencolok, dan kemewahan yang dirasakan sangatlah introvert. Pelayan itu berhenti di depan sebuah lengkungan di ujung koridor dan berkata dengan hormat kepada Xiatong, Nona Xia, Anda telah tiba. Kami telah menaruh jubah mandi Anda di loker untuk Anda, dan suhu air panas telah disesuaikan. Kamu boleh mandi sekarang. Namaku Xiao Yue. Hubungi saja aku jika kamu punya permintaan. Aku sudah menunggu di luar. Baiklah. Xiatong mengangguk. Setengah jam kemudian, dia keluar dengan rambut basah. Xiao Yue mengambil sepasang sandal dan menggantinya untuknya. Nona Xia, aku akan membawamu mencari Musao sekarang. Xiatong menghentikannya, tidak, kamu bisa membereskan kamar tamu untukku. Ini wajah Xiao Yue menunjukkan sedikit rasa malu. Nona Xia, sebaiknya Anda pergi dan berbicara langsung dengan Musao. Xiao Yue tidak berani. Melihat dia sangat sulit untuk dikencangkan, Xiatong perlahan berkata, kalau begitu bawa aku untuk menemukannya dulu. Setelah beberapa saat, Xiatong dibawa ke kamar tidur utama Qin Mucai oleh pelayannya. Itu adalah ruangan dengan warna utama hitam dan putih, rapi dan ringkas, tapi sedikit sejuk. Saat ini, Qin Muci sedang berbaring di tempat tidur besar di tengah kamar tidur dengan pakaiannya, dan sepertinya tertidur. Xiatong berdiri di depan pintu, tidak tahu apakah harus membangunkannya atau langsung keluar. Dia menutup pintu dan pergi ke tempat tidur. Saat dia ingin menepuk pundaknya, pergelangan tangannya ditarik dan dia jatuh ke dalam pelukan hangat. Begitu Qin Mucai berbalik, dia menekannya. Dia menggumamkan sesuatu di mulutnya, yang tidak bisa dimengerti Xiatong. Tampaknya itu bahasa Jerman. Qin banyak aku menyipitkan mata dan belum bangun, tapi tangannya secara naluriah memeriksanya, lalu tertawa dan bergumam. Xiatong tidak bisa memahaminya, tapi dia bisa memahami dua kata dengan jelas Manru. Manju, wanita itu lagi. Qin banyak, aku, bangun. Xiatong menggoyangkan bahunya, tapi dia mendekatkan mulutnya ke bibirnya, menggoda bibirnya. Bau samar anggur keluar dari hidungnya. Apakah dia minum? Tidak heran begitu sering. Xiatong juga mulai marah. Tapi dia sepertinya sengaja menempel padanya. Manju, apakah kamu ingat apa yang kita katakan ketika kita berada di Augsburg? Aku bilang kalau kita menikah, aku akan membangunkanmu sebuah kastil yang persis sama. Manju, kulitmu masih bagus seperti biasanya. Ini seperti susu. Dia tersenyum manis, terlihat sangat tertekan, sudah bertahun-tahun,
betapa sensitifnya. Siatong dengan erat menggenggam bahunya, Qin Mucai, bangun dan lihat siapa aku. Siatong gemetar begitu keras hingga akhirnya dia terbangun. Saat aku membuka mata untuk melihatnya, cahaya di fundus mataku jelas memudar. Dia duduk dan mengusap pelipisnya yang sakit, ada apa denganmu? Siatong tidak berkata apa-apa, bukankah kamu memintaku untuk datang? Di depan pria ini benar-benar pemurung, bisakah? Setengah jam yang lalu mengganggunya untuk pergi ke kamarnya pada malam hari, setengah jam kemudian dapat dengan dingin menyangkal segalanya dia. Tidak berbicara, diam-diam menuangkan segelas anggur merah. Siatong mencoba, jika tidak ada yang salah, aku akan pergi dulu. Dengan itu, dia siap untuk pergi, tetapi dia meraihnya dan melemparkannya ke arahnya. Minumlah bersamaku, ajaknya. Siatong menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak bisa minum sejak saya masih kecil. Jika saya minum sedikit, saya bisa pingsan. Saya tidak tahu arah tenggara dan barat laut. Qin Muci mengambil cangkirnya, wanita yang membosankan. Siatong Wei membalas, kamu bisa menemukan wanita yang menarik untuk menemanimu minum, atau bahkan berciuman dan pergi tidur. Banyak wanita pasti sangat bahagia. Siatong, bisakah kamu berhenti bersikap begitu kejam? Kamu yang mulai duluan, aku hanya gayung. Bersambut, dia terdiam beberapa saat, Manju adalah mantan pacarku. Mata Siatong membelalak karena terkejut. Dia selalu tahu bahwa kata Manru adalah hal yang tabu bagi Qin. Di masa lalu, selama dia menyebutkannya di sampingnya, dia akan disiksa olehnya. Perlahan, dia mulai menjauhi nama itu. Kami mengenal satu sama lain ketika kami belajar di Jerman. Kami telah berhubungan selama 5 tahun. Siatong tidak berbicara dan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya mendengarkannya dalam diam, kemudian, dia kembali bersamaku untuk mengelola di Seng. Pada saat itu, bahkan ayahku menyetujui hubungan kami. Dan kemudian, dia sepertinya merasakan sakit di otaknya dan menepuknya dengan keras. Tidurlah saat kamu mabuk, dan bicaralah saat kamu sadar. Siatong ingin mengeluarkan botol di tangannya, tapi dia meraih tangannya dengan punggung tangannya dan memaksanya untuk duduk. Aku tidak mabuk, Siatong, terus dengarkan aku. Dia meneguk anggurnya lagi. Nanti, dia tiba-tiba mengabaikanku dan kembali ke Jerman denganku di punggungnya. Aku sudah terbang ke arahnya sepanjang malam, dan dia tidak melihatku. Aku terbang ke Jerman 3 kali, tapi dia bahkan tidak melihatku, ingin bertemu denganku. Dia mencubit wajah Siatong sambil tersenyum, beritahu aku kenapa hahaha kenapa. Siatong bertepuk tangan dan tidak berbicara. Kemudian pada malam kepulanganku yang ketiga dari Jerman, ayahku memintaku untuk menikahi Putri Xia. Malam itu aku meneleponnya sepanjang malam, tapi dia bahkan enggan membalas pesan teks kepadaku, suaranya tiba-tiba menjadi dingin, gelap murid biru penuh amarah, jadi aku juga sudah tahu, menikahlah dengan siapa yang tidak boleh menikah, kenapa harus dia? Lalu dia meninggal, Siatong berspekulasi. Nah, remnya blong di jalan raya, dan akhirnya mobil bertabrakan dengan pagar pembatas, bahan bakar bocor, dan mobil meledak dan terbakar hingga tewas. Siatong berhenti sejenak dan berkata, tapi Qin Mucai, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa Xia Wanlin yang melakukannya? Mungkin itu hanya kecelakaan. Kecelakaan. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan ejekan, Siatong, orang seperti apa saudara perempuanmu? Kamu seharusnya lebih tahu dariku. Jika aku tidak punya cukup bukti, akankah aku berbuat salah padanya seperti ini? Petik 2. Aku, Siatong tinggal di sini. Memang benar, dari kecil hingga besar, Xia Wanlin memiliki keinginan yang hampir paranoid untuk menempati semua miliknya. Ketika dia masih kecil, meskipun dia hanya ingin menyentuh bonekanya, dia akan merasa boneka itu ternoda dan enggan membuangnya. Hanya saja kali ini, dia begitu sombong sehingga dia tidak segan-segan menghancurkan kehidupan yang tidak bersalah. Siatong menepuk pundaknya dan merasa perlu untuk menebus adiknya, jadi dia berkata, sebenarnya, ini bukan hal yang buruk bagimu. Setidaknya kamu kehilangan dia saat dia berubah pikiran, bukan saat dia jatuh cinta. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa dia telah berubah pikiran? Dia tiba-tiba meraih pergelangan tangannya dan menatapnya dengan marah, mengapa kamu memfitnah Manju? Siatong, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah Anda memenuhi syarat? Ya, saya tidak memenuhi syarat. Siatong juga kesal. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya, saya bosan, saya gila,
saya akan mendengarkan seorang pemabuk berbicara omong kosong di sini. Tuanmu yang terhormat, tolong lepaskan dan biarkan saya pergi. Bolehkah? Tiba-tiba menatapnya dan mulai tertawa, memegangi wajahnya dan menciumnya. Manru, kamu marah? Jangan marah Manju, aku tidak akan membuatmu marah lagi. Kami baik-baik saja. Siatong adalah dibuat olehnya menjadi sedikit sedih. Dia ingin mendorongnya menjauh, tapi dia tidak bisa. Biarkan saja dia memberikan ciuman kecil di pipi, leher dan bahunya seperti angin sepoi-sepoi dan gerimis, baik-baik saja dan lama. Setelah berciuman cukup lama, dia berhenti, tapi tidak mengambil langkah selanjutnya. Sebaliknya, dia dengan lembut memeluknya dan memeluknya. Siatong mengalami beberapa kecelakaan. Kamu, dia membuat tindakan, diam, jangan bicara. Siatong tutup mulut. Manju, kamu pernah bilang padaku kalau kamu tidak suka perasaan berhubungan seks. Kamu pikir itu proses yang panjang dan menyakitkan. Kamu juga mengatakan bahwa aku hanya suka memelukmu seperti ini, yang akan membuatmu merasa aman dan dicintai oleh seluruh dunia. Siatong memejamkan mata, dan bulu matanya yang panjang bergetar. Entah bagaimana, dia tiba-tiba iri pada gadis yang meninggal itu. Setidaknya dia pernah sangat dicintai. Manju, katanya, aku tidak ingin pernah menyentuhmu, hanya memelukmu dengan hangat, selama kamu bisa berada di sisiku, oke. Lama tidak mendapat jawaban, pria itu dengan sabar bertanya lagi, oke. Siatong terdiam untuk waktu yang lama, dan menjawab untuk waktu yang lama, bagus. Ketika saya bangun keesokan harinya, pria di samping tempat tidur yang mengatakan cinta pada suatu malam telah menghilang. Siatong mengusap kepalanya dan merasa sangat mengantuk. Tapi bagaimanapun juga itu adalah keluarga Qin. Tidak mudah mengganggu mereka. Jadi dia bangun dan mengenakan pakaian yang dibawakan Xiao Yue. Rok bunga pecah-pecah berwarna madu muda dengan sabuk kopi menunjukkan sosok langsing Siatong, yang membuat orang terlihat bahagia dan lembut. Siatong memandang dirinya di cermin, sangat puas. Apakah kamu menyiapkan gaun ini untukku? Siatong bertanya. Tidak, Tuan mudalah yang memilihkannya untuk Nona Xia. Qin Muci lagi. Siatong mengerutkan kening. Padahal, dibandingkan menjadi seorang pebisnis, Qin Muzi nampaknya lebih cocok menjadi penikmat fashion, karena setiap memilih pakaian, pakaian tersebut sangat cocok untuknya, seolah-olah dibuat secara natural. Dan di mana dia sekarang? Siatong bertanya. Kembali ke Nona Xia, Tuan muda kembali ke perusahaan sebelum fajar. Sebelum berangkat, dia menyuruh sopir untuk menunggu di depan pintu. Kemana Nona Xia ingin pergi? Langsung saja menyapa. Baiklah, Siatong mengangguk dan pergi ke perusahaan secepat ini. Apa yang terjadi? Dia memakai sepatunya dan turun ke bawah dengan curiga. Sekilas, dia melihat Qin Hansheng duduk di meja panjang di tengah ruang tamu sambil sarapan. Siatong ragu-ragu sejenak, dan merasa bahwa meskipun demi kesopanan, dia harus maju untuk menyapa. Selamat pagi, Paman. Qin Hansheng tidak menanggapi. Dia terus membaca koran selama 3 menit. Siatong berdiri dengan canggung di tempat yang sama, sampai 3 menit kemudian dia tiba-tiba tampak melihatnya sebagai manusia, dan kemudian dia berkata, oh, itu Nona Xia. Dia meletakkan koran itu, memandangnya dari atas ke bawah lagi, gaunnya sangat indah, sangat cocok denganmu. Ucapan terima kasih Siatong belum terucap, dan dia sepertinya berkata dengan santai, tapi juga, kamu dan sosok Manru mirip, tidak heran kamu bisa memakai pakaiannya dengan baik. Siatong Jiang di situ, dia tidak memiliki ekspresi senyuman, menunjuk ke posisi yang berlawanan, Nona Xia belum makan, tidak enak bersama. Siatong Gang siap menolak, dia sepertinya menebak segalanya, Nona Xia tidak akan segan untuk menghormatinya. Bagaimana mungkin? Siatong tersenyum malu dan duduk. Nona Xia, dia menatapnya dengan senyuman di dasar matanya. Dia lembut, tapi Siatong hanya merasa menyeramkan. Paman, tolong katakan sesuatu. Dia meletakkan peralatan makannya, kudengar setelah ayahmu melahirkanmu, dia hampir menjualmu ke keluarga Xia. Siatong secara naluriah ingin menjelaskan, ibuku hanya membutuhkan uang. Berapa harganya? Dia menyela. Berapa harga yang ibumu jual padamu tahun itu? Siatong menggigit bibirnya dan menatapnya. Dia tidak berbicara, darahnya membeku karena perkataannya. Tidak terlalu banyak. Qin Hansheng meletakkan tangannya di atas meja dan memegangnya sedikit, dengan ketenangan seperti seorang pengusaha. Tidak peduli berapa banyak ibumu menjualmu tahun itu, aku akan membelinya kembali dengan harga 10 kali lipat.
Lalu kamu membawa uang itu keluar kota A dan menghilang dari pandangan Muki. Bagaimana menurutmu? Tiba-tiba bangkit, seluruh tubuhnya gemetar, saya tidak mengerti Tuan Qin apa yang Anda maksud. Gadis kecil, dia tersenyum, penuh kasih sayang seperti orang tua yang paling lembut, jangan bertele-tele denganku, mainkan permainan lisan, kamu tidak bisa memainkan permainanku. Siatong tiba-tiba menjadi tenang. Dia merasa tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dia berbalik dan ingin pergi, tetapi dihentikan oleh dua pengawal berkulit hitam. Minggir, dia berteriak. Qin Hansheng perlahan berdiri dari posisinya, pergi ke sisinya, dan memasukkan kartu nama berlapis emas ke dalam pakaiannya. Saya yakin kamu akan membutuhkannya, gadis kecil. Di Seng, ruang konferensi di lantai 21. Direktur uang dari Departemen Keuangan baru saja selesai melaporkan laporan laba rugi dan laporan keuangan kuartal terakhir, tetapi dia melihat bahwa Tuan Qin, yang selalu cerdik dan teliti, hanya duduk diam di tempatnya, memutar pena dan berpikir. Presiden Qin, dia membisikkan pengingat, masih belum ada jawaban. Berdiri di samping Qin Mucai, Ni Seng menepuk pundaknya. Kemudian dia sadar kembali, Direktur Wang, ada apa? Setelah jeda, Direktur Wang meletakkan setumpuk materi di depan Qin Mucai. Tuan Qin, ini adalah laporan keuangan luar negeri di Seng pada kuartal terakhir. Silakan lihat. Yah, dia mengambilnya, membaliknya sesuka hati, dan kemudian menjelaskan kepada pemegang saham lain di meja rapat, maaf, saya sedikit tidak nyaman hari ini. Saya akan membatalkan rapat terlebih dahulu dan mendiskusikan sesuatu besok. Ketika semua orang pergi, dia bersandar di kursi dengan sakit kepala. Sekretaris Lina melangkah maju, Tuan Qin, apakah Anda membutuhkan saya untuk membuatkan Anda secangkir kopi? Tidak, terima kasih. Lina keluar dari ruang pertemuan dan tiba-tiba disambar petir. Manajer umum, yang selalu kedinginan dan tidak bisa berkata-kata, mengucapkan terima kasih padanya untuk pertama kalinya. Itu luar biasa. Di ruang tunggu, sekelompok wanita juga berdiskusi dengan meriah dan riuh. Ah, Lina, apa yang kamu lakukan? Saya datang ke perusahaan pagi-pagi sekali dan melihat Tuan Qin di lift karyawan. Saya sedang terburu-buru untuk mengunyah kue dan sangat ketakutan ketika saya melihatnya di sana, kata Tracy dari bagian penjualan Lina. Bertanya-tanya, yah, bukankah Tuan Qin selalu naik lift khusus? Apakah hari ini jahat? Mulut besar Li tertawa gembira. Tracy, bukankah kamu sedang bernasib buruk? Qin Zong, yang selalu serius dan dingin, ketahuan sedang sarapan di lift. Menurut amarahnya, Anda harus memotong gaji minimal 2 bulan. Petik 2. Ki, Tracy berkata penuh kemenangan, Qin tidak memarahiku atau memotong gajiku. Dia juga memberitahu saya dengan lembut bahwa dia bisa bangun terlambat dan melambat. Dia tidak perlu terburu-buru. Sarapan harus lebih baik, sehingga kita memiliki cukup energi untuk memenuhi pekerjaan. Guntur melintas, dan Lina serta Li yang bermulut besar dipukuli lagi dengan keras. Tracy mengangkat wajahnya dan tampak malu-malu, apakah menurutmu Qin selalu menyukaiku? Jadi aku menunggu lift staff di pagi hari hanya untuk melihat kecantikanku. Petik 2. Sangat romantis. Jika dia menginginkanku, katakan saja padaku. Tracy menghentakkan kakinya dengan malu-malu, selama dia memberitahuku, seluruh hati orang lain bukanlah miliknya. Lina dan Li yang bermulut besar diam-diam keluar dari ruang santai, gadis gila sungguh mengerikan. Di ruang konferensi, Qin Mucai duduk sendirian untuk waktu yang lama. Dia hampir menekan suhu pena tanda tangan Parker, lalu perlahan-lahan menurunkannya. Selama ini, tiba-tiba, tidak ada tanda-tanda kemunculannya di benaknya. Senyumannya yang lembut, konfrontasinya yang keras kepala, matanya yang lembut dan kata-katanya yang provokatif. Tadi malam, semua orang mengira dia mabuk. Padahal, hanya dia yang tahu kalau dia hanya berpura-pura gila. Saat dia memeluknya tadi malam, pikirannya sangat jernih. Dia adalah dia, bukan Manju. Tapi dia hanya ingin memeluknya seperti orang gila, ingin memeluknya, ingin mengucapkan kata-kata cinta itu padanya, ingin mengirim dirinya ke dalam dirinya yang terdalam. Tapi aku tidak berani membiarkannya tahu. Dia takut dia akan menghilang ke dunianya sendiri seperti Manju. Perasaan seperti itu sangat buruk hingga mendekati puncak. Dia berdiri, mengeluarkan ponselnya, menekan nomor yang dikenalnya, dan kemudian menunggu lama. Setelah beberapa saat, suara mekanis wanita datang dari telepon.
telepon yang Anda panggil telah dimatikan, silakan panggil lagi nanti. Dia meletakkannya sambil tersenyum pahit. Dia lupa kalau ponselnya dibuang sendiri tadi malam. Siatong tersandung keluar dari Villa Qin, pucat. Sopir yang sudah lama menunggu di depan pintu datang, "Nona Xia, saya Musao. Anda ingin pergi kemana?" Siatong melambaikan tangannya, "Tidak, aku ingin berjalan sendiri." Tapi, sopir itu berada dalam dilema, "Tetapi jika aku menunggu Musao bertanya di sore hari, itu sangat sulit untuk dilakukan, aku harus menjelaskannya." "Kamu tidak perlu menjelaskan apapun padanya, katakan saja kamu telah mengirimku pulang dengan selamat." "Tidak terlalu banyak," sopir itu berkata, "jalan pegunungan di sekitar sini sangat berkelok-kelok. Jika Nona Xia pergi, dia tidak bisa turun gunung tanpa waktu setengah hari. Saya akan mengirim Nona Xia turun gunung. Jika Nona Xia ingin pergi sendiri, saya akan mengikutinya. Bagaimana kalau saya pergi ketika saya melihat Nona Xia kembali ke rumah?" Mengetahui bahwa dia memiliki kesulitannya sendiri, Siatong memikirkannya dan setuju. Duduk di dalam mobil, Siatong sekali lagi mendesah bahwa villa keluarga Qin sangat megah. Mobil sudah melaju hampir setengah jam, namun belum juga keluar dari manor. Meski letaknya hanya di tengah gunung, villa ini menghadap dua danau air tawar yang cukup luas. Angin bertiup kencang dan semua yang Anda lihat sangat indah. Butuh waktu sekitar 3 jam untuk sampai ke kaki gunung. Sopir membawa Siatong ke halte taksi di pusat kota. Siatong turun dari mobil, tapi dia hanya berjalan sambil berpikir. Bahkan dia tidak tahu kemana harus pergi. Setelah berjalan cukup lama, saya merasa sepasang sepatu hak tinggi di kaki saya ini benar-benar menghalangi. Jadi membungkuk tanpa peduli ditarik ke bawah, digendong di tangan, mau lihat ke atas saja. Tiba-tiba terdengar suara di depannya, apakah itu Tong Tong? Siatong tertegun untuk waktu yang lama, "Yi, Tuan Yichu, halo." Dia tersenyum canggung dan ingin berjabat tangan dengannya. Baru setelah itu dia dapat menemukan bahwa kedua tangannya membawa sepasang sepatu hak tinggi. Dia terlalu sibuk untuk memakainya lagi. Dia merasa malu. Pria anggun dan tampan itu memandang tindakannya dengan penuh minat. Melihat dia mengenakan pakaian yang bengkok, dia membantunya, "Hati-hati." Wajah Siatong semakin merah, sedikit mundur selangkah, jantung Hula tiba-tiba melonjak sangat cepat.